Trinh thì là một vận động viên về cơ bản là một vận động viên về kỹ kỹ thuật là rất là tốt, nhưng em không phải là một vận động viên có chiều cao. Vì vậy rằng là năm nay đội tuyển của chúng ta xây dựng thì có thể có những thời điểm ví dụ như là Thúy sẽ là những người rất điểm ở những cái tầm quả bóng tầm cao, còn Kiều Trinh thì luôn luôn phải hoạt động về chiến thuật, tất cả các mảng miếng. Pertandingan panas SEA League 2025 Leg 2 kembali menyajikan duel sengit antara timnas voli putri Indonesia dan tuan rumah Vietnam di Ninh Binh Gymnasium. Meski Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3, laga ini menyisakan cerita menarik tentang peran besar Megawati Hangestri yang memaksa pelatih Vietnam melakukan perubahan strategi di tengah pertandingan. Sejak set pertama, Vietnam tampil agresif dengan dukungan penuh ribuan penonton tuan rumah. Namun, tekanan itu tidak membuat Megawati gentar. Oposite andalan Indonesia ini tampil penuh percaya diri, melancarkan smash-smash cerdik yang kerap menembus blok tinggi Vietnam. Bahkan, beberapa kali Megawati sukses memanfaatkan celah kecil di pertahanan lawan dengan penempatan bola yang presisi. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan Megawati membuat pertahanan Vietnam tidak nyaman. Pelatih Vietnam, Nguyen Tuan Kit, mengakui bahwa timnya harus melakukan penyesuaian taktik demi meredam serangan sang Megatron Indonesia. Kami harus sampai ubah strategi. Pertahanan kami benar-benar kewalahan saat Megawati terus-menerus menyerang dengan smash cerdiknya. Dia memaksa kami berpikir keras di setiap rally, ujar Nguyen Tuan Kit usai laga. Meski Indonesia kalah di set pertama dengan skor tipis, Vietnam mulai terlihat kesulitan menahan variasi serangan Megawati di set kedua. Smash keras, tipuan bola, hingga spike dari posisi sulit membuat blok Vietnam beberapa kali tak berdaya. Penonton tuan rumah pun terpaksa berdecak kagum melihat aksi sang oposite. Namun, pengalaman dan konsistensi Vietnam yang menjadi juara bertahan di ajang ini membuat mereka mampu memanfaatkan celah di sektor pertahanan Indonesia. Di set ketiga, meski Megawati terus berjuang dengan mental baja, serangan Vietnam semakin efektif dan akhirnya mengunci kemenangan 3-0 di hadapan pendukungnya sendiri. Bagi Megawati, pertandingan ini menjadi bukti bahwa ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kecerdikan dalam membaca situasi. Sementara bagi Vietnam, laga ini menjadi pengingat bahwa timnas Indonesia memiliki amunisi berbahaya yang tidak bisa dianggap remeh. Leg 2 SEA League 2025 masih menyisakan beberapa pertandingan penting. Pelatih dan pemain Indonesia optimis bahwa dengan evaluasi dan kerjasama yang lebih solid, peluang untuk mencuri kemenangan dari tim-tim kuat Asia Tenggara masih sangat terbuka. Namun, pelatih yang sukses membawa Vietnam berjaya di Asia Tenggara itu juga mengungkapkan pengamatannya yang menarik. Ia menilai, kecepatan smash Megawati kali ini tidak secepat saat bermain di klubnya, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, di Liga Korea. Smash Megawati kali ini sedikit berbeda. Kecepatannya berkurang dibanding saat dia di Red Sparks. Saya coba pahami penyebabnya. Dan menurut saya karena rekan satu timnya di timnas belum bisa sepenuhnya menyeimbangkan permainan Megawati, ungkap Nguyen Tuan Kit. Pelatih Vietnam itu bahkan menyebut salah satu faktor teknis yang menurutnya menjadi kendala. Ia menilai bola umpan dari setter Indonesia, Arneta Putri Amelian, seringkali tidak berada di ketinggian ideal untuk Megawati. Setiap kali bola diumpan ke Megawati, umpan yang datang selalu rendah, maksimal hanya sekitar 3 meter tingginya. Hal itu membuat dia sulit mengeluarkan smash dengan kekuatan penuh. Tambahnya, meski begitu, fakta bahwa Vietnam harus mengubah strategi demi mengantisipasi Megawati membuktikan bahwa sang oposite tetap menjadi pemain kunci yang berbahaya. Bahkan dengan smash yang kecepatannya berkurang, Megawati masih mampu memecah pertahanan Vietnam dan memaksa lawan bermain lebih hati-hati. Bagi Indonesia, kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting. Kombinasi umpan dan eksekusi serangan akan menjadi fokus pembenahan, terutama untuk memaksimalkan potensi Megawati di laga-laga berikutnya. Sementara bagi Vietnam, ini adalah pengingat bahwa mereka harus selalu siap menghadapi Megawati dalam kondisi terbaiknya. Lebih lanjut, tak berhenti di situ, Nguyen Tuan Kit juga melontarkan kritik pedas kepada pelatih timnas Indonesia, Octavian, terkait pemanggilan skuad. Ia menilai, komposisi pemain yang dibawa tidak mampu mengimbangi level permainan Megawati. Terus terang, saya melihat Megawati benar-benar bermain sendirian di tim ini.
Lihat saja, meski Indonesia sering kalah, dia selalu menjadi top skor. Itu artinya, support system untuk Megawati belum ada, tegasnya. Komentar ini sontak menjadi sorotan, mengingat jarang sekali pelatih lawan memberikan penilaian terbuka terhadap kelemahan tim lain. Bagi Indonesia, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan bukan hanya soal strategi di lapangan, tetapi juga pemilihan pemain yang tepat untuk mengoptimalkan potensi bintang utama mereka. Meski begitu, performa Megawati tetap patut diacungi jempol. Bermain di bawah tekanan publik tuan rumah, ia tetap tampil konsisten sebagai mesin poin, menunjukkan mental baja dan kemampuan teknis kelas dunia. Tantangan selanjutnya bagi timnas Indonesia adalah membangun kekompakan yang mampu membuat Megawati tidak lagi bertarung sendirian di setiap laga. Lebih lanjut, Nguyen Tuan Kit bahkan mengaku mendengar isu sensitif terkait proses pemanggilan pemain timnas Indonesia. Dengar-dengar, skuad timnas saat ini banyak diisi pemain titipan. Wah, kalau itu benar-benar terjadi, kacau, benar-benar kacau. Kasihan Megawati yang sebentar lagi akan berkarir di Eropa. Tetapi nilai popularitas dan reputasinya bisa hancur oleh hasil buruk timnas karena faktor pemain titipan, ucapnya blak-blakan. Reaksi fans Megawati mendengar komentar pedas Nguyen Tuan Kit. Kabar pernyataan blak-blakan Nguyen Tuan Kit soal dugaan pemain titipan dan kritik terhadap komposisi timnas Indonesia langsung memicu gelombang reaksi dari para pendukung Megawati, baik di Indonesia maupun luar negeri. Di media sosial, para fans ramai membicarakan dan membagikan cuplikan wawancara pelatih Vietnam tersebut. Banyak yang mengaku setuju bahwa Megawati memang terlihat seperti bertarung sendirian di lapangan. Komentar seperti, "Mega main sendirian, tapi masih top skor, luar biasa." Hingga, "Kalau benar ada pemain titipan, ini sudah keterlaluan. Mega nggak pantas diperlakukan seperti ini," membanjiri lini massa. Tak sedikit pula yang mengekspresikan kekhawatiran bahwa situasi ini bisa memengaruhi performa dan citra Megawati di mata klub-klub Eropa yang saat ini tengah memantau kiprahnya. Sejumlah fans internasional, termasuk pendukung Red Sparks di Korea, juga ikut memberikan dukungan moral. Mereka mengunggah foto-foto Megawati dengan tagar Stay Strong Mega dan Justice for Megatron, menandakan bahwa sosok oposite andalan Indonesia ini memiliki basis pendukung global yang siap membela kapanpun ia berada di bawah tekanan. Gelombang dukungan ini diharapkan bisa menjadi suntikan semangat bagi Megawati untuk tetap tampil maksimal di sisa laga SEA League 2025 Leg 2. Meskipun badai kritik sedang menghantam skuad timnas Indonesia. Reaksi fans Vietnam mendengar pernyataan Nguyen Tuan Kit. Ucapan blak-blakan Nguyen Tuan Kit usai laga Indonesia